Hai teman-teman, perkenalkan saya Iril, saya penanggung jawab ekstasi Crash 9, tepatnya di tahun 2021. Hai. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ria Mirzatri Paramita. Aku selaku penanggung jawab ekstasi Crash 10 dan sekaligus Ketua Bulba tahun 2023. Halo teman-teman, kenalin nama aku Kartika Putri Amsari. Di sini aku jadi penanggung jawab ekstasi Crash 10 di tahun 2022. Kalau menurut saya ya, ekstasi itu kan kalau kepanjangannya ekspresi talenta mahasiswa PBSI. Tapi untuk penerapan atau realisasinya tuh luas banget. Jadi dengan beragam tujuan juga. Selain untuk mengekspresikan talenta mahasiswa PBSI itu sendiri, ekstasi itu juga bisa jadi wadah untuk kayak menyatukan atau memperkenalkan satu angkatan dengan angkatan lainnya, satu kelas dengan kelas lainnya gitu. Oke, aku tambahin kalau menurut Mbak Iril merekatkan angkatan, ekstasi juga bisa untuk merekatkan alumni-alumni yang udah pada lulus, terus juga DPO, terus ada relasi-relasi yang dihampit sama PBSI. Iya. Jadi tadi udah dijelasin kan sama Mbak Iril sama Mita juga itu ekstasi itu apa. Jadi aku mau nyimpulin kalau ekstasi itu merupakan suatu event yang diadakan itu biasanya di akhir kepengurusan nggak sih? Di akhir kepengurusan itu biasanya di akhir-akhir sebelum adanya SU tuh. Jadi suatu event penutupan. Nah itu nanti bisa digunakan untuk merekatkan seluruh komponen baik di internal maupun eksternal. Nah nanti eventnya itu biasanya ada yang kayak pentas seni nggak sih? Terus ya pokoknya seru gitu deh. Oke, kalau ciri khasnya itu oh ya, kita tuh ekstasi pertama ya yang di PH. Jadi kita berhasil jeblosin PH. Berhasil menjebol PH. Jadi itu ciri khasnya itu sih sama ada gue starnya, di Kairul juga ada gue starnya. Ada gue starnya. Nah, itu gue starnya itu dari alumni, dari beberapa alumni dan akhirnya bisa ini sama kayak esensinya gitu. Kita bisa merekatkan dari alumni dari yang lama sampai yang kemarin gitu sih. Itu ciri khasnya. Sama biasanya kalau ekstasi itu ciri khasnya tuh inovasi. Oke, kalau di tahunku ya itu juga pastinya ada inovasi dan sesuatu yang mencolok. Kalau di tahunku tuh karena masih setelah COVID ya, jadi kayak masa transisi dari COVID ke yang udah masa-masa normal, jadi masih blended pelaksanaannya. Tapi yang unik di tahunku tuh adalah kita tuh mulai berani mengangkat sistem kolaborasi. Jadi kita mengadakan kolaborasi angkatan. Jadi penampilan angkatan 2020 itu dijadiin satu, sama 2021 jadiin satu kayak gitu. Terus selain itu juga kita ada beberapa inovasi. Salah satunya tuh kayak bikin video-video reminder gitu. Kayak jadi sebelum hari H tuh kita bikin video supaya nanti tuh teman-teman atau masyarakat PBSI maupun di luar PBSI itu tahu oh ternyata berapa hari lagi tuh bakal ada acara ekstasi loh kayak gitu. Dan semuanya boleh join, semuanya boleh ikut, semuanya boleh melihat nanti penampilan-penampilan di ekstasi yang seru banget itu. Kalau di tahun aku sama Tika, inovasinya tuh kayak cerita-cerita lucu gitu, yang dikirim lewat Google Form. Jadi nanti pas MC-nya itu datang, MC-nya mulai acaranya itu di tengah-tengah, baru dimasukin cerita-cerita lucu itu. Nah tujuannya tuh buat mencairkan suasana karena udah banyak kegiatan kayak nari, nyanyi, jadi untuk mencairkan suasana penonton dan sebagai kayak jembatan mau ke acara selanjutnya kayak gitu sih. Asik-asik gitu ya. Jadi kayak sambil menunggu band-bandan gitu loh Mbak. Kan biasanya ada ini kan, ada cek soundnya prepare dulu kayak gitu-gitu. Nah cerita-cerita lucu itu tuh ditampilin pas di situ. Kalau ciri khasnya sih. Kalau memorable banget tuh aku sama Tika pernah nemenin Mas Kijing DKK buat kayak mereka tuh latihan hampir setiap minggu ya, setiap minggu tuh kita bolak-balik ke Bantul. Wow. Dan itu tuh dia karena udah pada kerja semua dan punya keluarga juga, jadi latihannya itu adanya tuh malam doang. Iya, malam-malam jam 8 apa jam 7 gitu, pulangnya sampai jam 9, jam 10.
buat nemenin Mas Kijing. Itu tuh seru banget Mbak, sampai Seru ya? Iya, mereka yang main drum terus main ya benar sih. Kita menyaksikan langsung Iya, gimana menyaksikan langsung. latihannya ya. Apalagi kan belum ditampilin tuh Deksasi kayak udah itu duluan. Iya. Oh oke, mungkin aku bisa nambahin ya. Kalau di tahun aku yang tidak terlupakan pastinya gimana struggle kita untuk bisa sampai ke hari H ya. Pasti kan kita perlu rapat, kita perlu tektokan ini itu. Bahkan sampai ada yang berantem juga kayak, maksudnya berantemnya dalam konotasi positif ya, kayak perbedaan pendapat. Jadi nanti kayak diem-dieman berapa hari, tapi di situ malah kita jadi lebih ini lagi, lebih deket lagi. Kayak dulu tuh setiap mau rapat, karena kebetulan pasti kan kayak akhir tahun ya, itu kan musim hujan. Jadi kayak kita melawan badai hujan, malam hari dingin panas semua kita terjang, terus ya rapat terus tiap malam bikin juknis sampai kayak udah munek-munek. Tapi itu seru sih, dan itu yang saya kangenin sekarang saat saya skripsian gitu, kayak saya mengangenkan masa-masa itu gitu. Seru banget. Karena dulu tuh aku tuh PDD, jadi kalau PDD tuh harus bekerja sama Perkap. Ini buat Mas Faria nih kalau nonton. Aku inget banget itu sebelum aku berangkat ke Bantul tuh sama Mita, kita lagi struggling buat nyiapin perlengkapan dekorasi. Tuh kalau Mas Harian inget, aku sama Mas Harian ngambil bambu, nyolong bambu di belakang apa sih namanya? SC, di belakang SC itu bambu ternyata udah nggak kepake. Kalian ambil? Aku ambil buat Itu punya manual aja. bukan punya seruker, mau seruker iya. Tapi akhirnya nggak kepake. Tapi akhirnya ya itu momen nggak terlupakanya tuh, jadi kayak ih. Kalau kelihatan Mas Rian tuh udah keinginnya tiulis. Oh, ingetnya bambu. Jadi kalau lihat Mas Rian ingetnya bambu. Iya, ingetnya bambu. Itu sih momen yang nggak terlupakan. Sama tempat ya, nyari-nyari tempat. Itu nggak terlupakan sih. Struggling juga sama Baru juga masih nyari-nyari tempat gitu. Dulu sempat iya sih aku, karena kan itu masa-masa kayak apa ya? Transisi gitu ya. dari Covid dan enggak, jadi bingung. Tapi akhirnya ketemu daerah Bantul lagi agak jauh, tapi ya esok ya. Kalau menyenangkannya tuh aku jadi kayak bisa kenal teman-teman dari kelas lain dan angkatan lain, dan itu cukup nambah relasi juga. Jadi kayak oh ternyata ada yang namanya ini, oh ternyata ini dari kelas ini gitu sih. Kalau aku tadi apa? Suka dukanya ya. Aku bisa kenal ini sih Mas Kijing, Mbak Febiola, dan apalagi kemarin tuh ternyata pas aku tahu Mbak Febiola tuh udah nggak main band sejak abis lulus. Pokoknya sejak dia menikah itu dia nggak mau main band lagi karena lebih fokus ke keluarga. Tapi demi Ekstasi Keren 10 Mbak Febiola mau. Terus kayak gila nih, momennya keren banget gitu loh, bisa nyatuin mereka semua. Itu sih kalau momen yang suka aku ya. Berarti aku duganya aku sempat ini sih, sempat sakit. Jadi nggak bercanda. Sempat sakit, jadi sempat nggak di Jogja karena mungkin hektik dan badan jadi nggak aware sama badan gitu. Cuman jadinya itu berkesinambungan sama dukanya tuh jadi di backup sama temen-temen gitu sih, suka gitu. Makasih tim Ekstasi 10, keren banget. Iya, kenangannya sekarang dikangenin banget Ekstasi tuh, walaupun ada sedihnya. Walaupun yes. Gak sabar. Tunggu dulu ya. Pasti seru.